Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat manfa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kalian selalu sehat afiat, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusan kalian, dan dimudahkan rezeki dan diluaskan rezekinya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sahabat manfa, kembali lagi dalam program Sri Kayo, sejarah singkat sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Program ini disponsori oleh Pempek Pelamboyan Cabang Asgaf. Pada kesempatan video ini kami akan menyampaikan atau menceritakan kejadian yang terjadi, yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Muhammad. Dan ini terjadi di malam-malam di bulan Rajab, yang mana kebenaran kita pun saat ini ada di bulan Rajab. Jadi di suatu malam daripada malam bulan Rajab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bangun di pertengahan malam. Kemudian Nabi Muhammad keluar melihat ke arah masjid, sebab Nabi ingin mengetahui, ingin melihat apakah ada dari sahabatnya yang bangun di tengah malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah berjalan mendekati masjid, dan saat posisi beliau dekat dengan pintu masjid, beliau mendengar ada suara. Dan ternyata itu suara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sedang menangis di dalam sholat. Sahabat Abu Bakar ini ingin menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malamnya. Akan tetapi ketika beliau sampai membaca satu ayat yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 111, yang Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang mukmin jiwanya mereka, hartanya mereka, dengan Allah membayar kepada mereka surga. Menangis itu Abu Bakar. Menangis terseduh-seduh, menangis yang begitu hebat. Dan Rasulullah berdiri ada di samping pintu melihat Abu Bakar yang begitu hebat menangisnya membaca itu ayat, sampai air mata Abu Bakar menetes membasahi sejadahnya. Kemudian Rasulullah berjalan lagi ke masjid, melihat ada di sudut masjid, mendengar ada suara sahabat Ali bin Abi Thalib yang sama sedang sholat malam. Sholatnya 2 rakaat, tapi beliau menginginkan hatam Al-Quran di dalam sholat malam 2 rakaat tersebut. Akan tetapi ketika sampai kepada ayat yang ada di dalam surat Az-Zumar ayat 9, bunyi ayatnya, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakaruna ulul albab. Katakan wahai Muhammad, apakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Di situ Imam Ali menangis terseduh-seduh sampai air matanya deras mengalir dan membasahi dia punya sejadah. Di sudut masjid yang lain, Rasulullah mendengar sahabat Mu'adz bin Jabal juga sedang menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Begitupun sahabat-sahabat Nabi, mereka dilihat oleh Rasulullah sedang ibadah khusyuk di waktu malam tersebut. Sehingga Nabi Muhammad pun menangis terharu, menangis bahagia karena melihat sahabatnya kebanyakan menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan satu di antara sahabat itu tidak ada yang sadar kalau mereka sedang dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Nabi pulang lagi ke rumah. Ketika masuk waktu fajar, Nabi keluar lagi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, mengimami para sahabat, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya dan badannya ke arah sahabat, sembari Nabi Muhammad bahagia, terlihat dari wajahnya yang senyum. Kemudian Nabi katakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
Lima bakaita fi hadil ayah, kenapa kau menangis ketika membaca ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang mukmin itu jiwanya, hartanya dengan dibayar surga. Maka Abu Bakar mengatakan, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Karena di itu ayat Allah mengatakan Allah membeli orang mukmin jiwanya, hartanya dengan dibayar surga. Jikalau pembeli melihat ada cacat di dalam apa yang ingin dia beli, maka dia tidak akan jadi untuk membelinya. Kalaupun sudah dibeli tidak terlihat cacat, tapi di tengah jalan terlihat cacat, dia akan kembalikan. Saya ini penuh dengan cacat ya Rasulullah. Saya ini penuh dengan dosa. Maka ketika Allah ingin mengambil saya untuk dimasukkan ke dalam surga, dilihat dosa saya banyak, dilihat kekurangan saya banyak, maka saya tidak akan dibayar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan kepada Abu Bakar. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut, jikalau Allah sudah mengetahui aib daripada seorang hambanya dan Allah ridha, maka Allah tetap akan membeli dengan dia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana pembeli ketika tahu ini barang yang mau dibeli ada cacatnya, tapi dia ridho, maka jual belinya dihukumi sah. Dan juga di situ Allah menyebutkan kata jamak mukminin, kelompok orang mukmin, bukan personal. Sehingga di dalam kelompok orang mukmin itu ada para anbiya, ada syuhada, ada siddiqin. Ketika kita masuk dalam kelompok tersebut, maka kita akan masuk ke dalam itu bagian dan dimasukkan surga. Sebagaimana dalam ilmu fikih, orang yang membeli jeruk satu peti, dalam peti tersebut ada beberapa jeruk yang rusak, maka tidak boleh dia kembalikannya rusak saja. Kenapa? Karena dia beli satu peti, dia harus kembalikan semuanya. Begitupun kalau kita dalam kelompok orang mukmin yang soleh, kita akan masuk bersama mereka sehingga kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wahai Ali, kenapa kau menangis ketika baca ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah menanya itu dijawab oleh Imam Ali, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Itu ayat Allah bertanya, apakah sama kedudukan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Saya ini banyak tidak tahu dibandingkan apa yang diketahui oleh Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Yang berkata seorang yang Nabi gelarkan pintunya ilmu tapi merasa tidak punya ilmu. Akhirnya turun malaikat Jibril alaihissalam dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan sama Ali. Yang dimaksud orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, di situ perbedaan orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin mengetahui Allah sebagai Tuhannya, orang kafir tidak mengetahui Allah sebagai Tuhannya. Jelas perbedaan mereka akan jauh ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tenanglah dua sahabat tersebut setelah mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari kisah ini, teman-temanku sahabat manfaat? Lihat bagaimana sahabat pertama mereka betul-betul berusaha meresapi bacaan daripada ayat Al-Qur'anul Karim sehingga mereka menangis ketika membaca ayat Al-Qur'an. Yang kedua, mereka berusaha untuk menjadikan diri mereka seperti apa yang dikonsepkan oleh Al-Qur'anul Karim. Karena mereka ingin menjadikan diri mereka seperti Rasulullah, yang mana Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah tentang akhlak Rasulullah, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagaimana semangatnya sahabat untuk mencari kehidupan bahagia di hari kiamat, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.